Hai minasan, konnichiwa. Di video kali ini kita akan lanjut belajar biologi mengenai sistem imun di bab 5 ke 5. Jadi kita mulai dari sistem pertahanan tubuh, kita bisa membagi menjadi dua sistem. Pertama adalah sistem non-spesifik, dan yang kedua adalah sistem spesifik. Ya. Sistem non-spesifik itu juga bisa dibilang seperti sistem bawaan. Jadi misalnya ketika kamu mendapatkan sistem pertahanan tubuh dari orang tua, dari atas ya, diturunkan ke anak. Itu juga sistem pertahanan non-spesifik. Sedangkan sistem spesifik atau misalnya sistem yang adaptif adalah sistem yang kamu dapat setelah kamu kena penyakit. Setelah kamu kena penyakit, tubuh kamu mulai beradaptasi dengan penyakit itu, dengan antigen itu, dan kamu akan mendapatkan antibodi yang baru. Oke. Kemudian mengenai sistem pertahanan non-spesifik, kita bisa melihat di atas, di mana kita bisa membagi menjadi pertahanan secara fisika dan kimia. Jadi misalnya kita punya air mata, bersin, pembekuan darah, kulit, membran mukosa, dan lain-lainnya. Jadi tubuh kita berusaha untuk menahan, memblok penyakit yang masuk, virus yang masuk, atau bakteri yang masuk ke dalam tubuh secara fisika dan kimia. Ya. Setelah seandainya ada penyakit itu masuk ke dalam tubuh, maka sistem non-spesifik itu akan lanjut. Di sebelah kanan kita bisa melihat gambarnya, ada 4 sel ya, dan yang sering kita lihat adalah mengenai mikrofaga. Di sini macrophage, ada mikrofaga, ada sel pemakan ya. Jadi sel pemakan ini yang akan bekerja untuk menjaga di garis pertama ya, di sistem non-spesifik bagian depan. Ya, dan juga di sini juga kita bisa melihat mengenai NK cell, NK ya, natural kill cell. Ini juga ada satu jenis dari sel darah putih limfosit sebelah sini ya. Nah, mengenai sistem spesifik atau sistem adaptif ya. Jadi ini bisa kita lihat bisa dibentuk dari sistem antigen atau B cells, sel B ya, B cells, dan juga sistem dari T cells ya, cellular immunity T cells, B dan T ya. Kemudian dari T itu bisa kita bagi menjadi 3, ada helper cells, ada killer cells, ada suppressor cells ya. Helper itu yang biasanya untuk menerima rangsangan, menerima signal dan memberikan signal kepada sel-sel lainnya. Kemudian killer cell itu untuk yang membuat antibodi dan yang akan bereaksi dengan antigennya. Sedangkan suppressor cells adalah suppressor, artinya yang menahan. Jadi seandainya sudah selesai antigennya sudah habis, maka dia akan memberikan signal untuk menutup, untuk memberhentikan T cells dan B cells yang lainnya. Oke. Jadi kita juga pernah melihat gambar ini mengenai imunoglobulin ya, atau misalnya kita bisa bilang antibody ya. Pertama kita mulai sebelah kanan dulu mengenai antibody dan antigen. Perbedaannya apa? Jadi yang namanya antigen, gen itu artinya sumber ya, antigen adalah sumber. Jadi kamu bisa membayangkan seandainya kamu punya bakteria atau virus ya, di dinding sel di bagian atasnya itu, di permukaan itu ada banyak sekali bagian-bagian ya, yang menjadi ciri khas dari bakteri itu ya. Nah di situ adalah disebut dengan antigen. Di situ adalah senyawa-senyawa yang bisa yang dideteksi sebagai bakteri. Jadi ketika tubuh kita memiliki antibody dan kita bisa melihat ada benda-benda yang ada bakteri dengan bereaksi dengan benda-benda ini, senyawa ini, maka terjadilah yang namanya reaksi antigen antibody ya. Tapi pada dasarnya kita tahu kalau ketika tubuh kita tidak memiliki antibody, maka kita tidak bisa melakukan reaksi antigen antibody seperti ini. Ya, jadi nanti akan saya jelaskan di slide berikutnya. Tapi sebelumnya kita lihat dulu mengenai antibody. Ya, antibody atau bahasa lainnya kita bisa bilang imunoglobulin ya, globulin. Jadi ada mengenai protein yang berfungsi sebagai sistem pertahanan, imunoglobulin di sini. Strukturnya bentuknya seperti huruf Y. Kita bisa lihat ada total 4 batang, 2 batang kecil, 2 batang besar di sini ya. 2 batang besar ini kita sebut dengan heavy chain, rantai yang berat ya, heavy chains. Sedangkan yang kecil ada light chains yang kecil. Ada terus H dan L. Jadi rantai H itu ada 2, rantai L itu ada 2. Oke. Kemudian kita bisa melihat ikatan disulfida di sini 3 di sini 1 2 3. Kemudian di bagian ini itu bisa gerak secara fleksibel. Jadi dia bisa menangkap posisi antigen dengan tepat ya. Sedangkan di bagian kuning inilah tempat di mana antigen akan bereaksi dengan antibody. Sekarang kita lihat alur pertahanan tubuh. Pertama yang dilakukan tubuh adalah si makrofaga. Ya, makrofaga ini akan menangkap
bakteri yang masuk ke dalam sini. Nah, setelah dia menangkap dan memakan bakteri yang masuk, maka makrofaga ini akan memberikan signal kepada B cells dan T cells ya. Mereka akan memberikan signal, oh ada penyakit baru yang belum pernah kalian lihat nih, seperti itu. Nah, dari situlah dua sistem itu akan bergerak. Sistem secara humoral ya, secara pertahanan secara humoral alias dengan cairan tubuh, dan juga secara selular. Jadi secara selular. Jadi kita bisa bilang dengan gampang sistem dengan B cells dan sistem dengan T cells ya. Nah, kita melihat dulu yang di sebelah kanan mengenai sistem B cells. Ya, jadi ketika sudah ada penyakit masuk dan ditangkap oleh B cells ya, maka nanti B cells itu akan bereaksi, dia akan memperbanyak dirinya sendiri, akan aktivasi. Sebagian akan menjadi memori. Jadi B memory akan menyimpan informasi menyimpan informasi imun gimana, oh kamu sudah pernah terkena penyakit ini, maka dia akan menyimpan informasinya. Jadi seandainya nanti ada rangsangan berikutnya di penyakit datang yang berikutnya, maka dia akan dengan cepat membentuk antibodi yang baru ya. Kemudian sebagian dari B cell yang tadi dia akan membentuk antibodi ya. Jadi mereka akan langsung membentuk antibodi yang akan lepas di sini, dilepas, dan yang antibodi yang lepas ini akan memakan antigen yang ada di dalam bakteri ya. Jadi antibodi dan antigen akan bereaksi jelas ini ya. Nah, mengenai sistem seluler, ketika ada makrofaga masuk makan, maka makrofaga ini akan memberikan signal kepada T cells, T helper. Setelah itu T helper akan membelah diri, akan aktivasi. Sebagian akan menjadi memori untuk menyimpan informasi, sebagian akan menjadi killer cells. Nah, sama seperti yang humoral sebelah sini, akan ada terjadi reaksi antigen dan antibodi ya. Nah, bedanya apa? Kalau misalnya di dalam B cells ini, B cell ini akan melepas antibodi mereka akan langsung antibodi akan langsung memakan antigennya. Tapi seandainya di dalam proses cellular immunity, kamu akan bisa melihat di mana antibodinya akan langsung menempel kepada T killer cells ya. Jadi sel-sel ini akan langsung menggigit ke antigennya. Jadi dia akan langsung mengikat satu sama lain ya. Nah, sekarang kamu bisa membayangkan di gambar sebelah sini, di mana ketika antibodi dan antigen sudah berikatan satu sama lain, maka dia akan menggumpal ya. Jadi akan menggumpal sehingga antigen dan bakteri-bakteri atau virus lainnya itu tidak bisa lari kemana-mana, tidak bisa bersebar di dalam tubuh. Jadi setelah sudah menggumpal menjadi satu, dia akan dihabiskan dengan lebih gampang daripada secara terpisah-pisah. Nah, ini mengenai respon primer dan sekunder. Tadi saya sudah jelaskan mengenai memori B cells dan memori T cells. Jadi ketika sudah ada bakteri atau virus atau penyakit lain yang masuk dalam tubuh, maka tubuh kita bisa menyimpan informasi untuk memberikan antibodi yang lebih cepat di penyerangan kedua. Jadi, seandainya ketika kita baru pertama kali kena penyakit di sini, maka respon primer ini akan lebih lambat. Dan ketika sudah ada informasi disimpan sini, ketika ada serangan kedua, maka respon yang kedua akan jauh lebih cepat ya. Akan jauh lebih cepat sehingga lebih cepat membentuk antibodi yang ada. Maka kita akan jauh lebih cepat sembuh daripada respon primer. Terakhir kita ingin menjelaskan mengenai golongan darah. Jadi seandainya kamu pernah belajar di SMA, ketika golongan darah itu AB dan O, itu tidak boleh sembarangan ditransfusi ke orang lain ya. Di video sebelumnya sudah saya jelaskan di mana golongan O itu adalah golongan donor universal ya. Golongan AB adalah resipien universal. Itu bisa dijelaskan kenapa? Karena AB dan O ini memiliki jenis antibodi antigen yang berbeda ya. Jadi misalnya ada orang yang memiliki golongan darah A ya, di sebelah paling kiri kita punya lihatnya. Orang-orang yang memiliki golongan darah A itu memiliki antibodi anti B ya. Sedangkan dia sendiri memiliki antigen A. Di buku cetak mereka biasa menulis antibodi di sini mengenai dengan alfa atau beta. Jadi seandainya orang yang memiliki golongan darah A, mereka memiliki antibodinya anti B atau tulisannya beta ya, tergantung dari buku cetaknya. Oke. Sama seperti golongan darah B, seandainya golongan darah B itu mereka memiliki antibodi alfa di sini atau anti A, dengan antigen yang dimiliki adalah B di sini. Jadi seandainya ada orang yang memberikan transfusi darah dari A ke B, maka
antibody di golongan darah B ini akan bereaksi dengan darah yang baru masuk ini, sehingga mereka akan menggumpal satu sama lain dan orang itu akan berbahaya, tidak akan selamat ya. Sebaliknya kalau kita lihat dari golongan grup AB di sini, golongan darah AB, mereka tidak ada memiliki antibody di sini. Artinya apa? Ketika ada darah masuk, tidak ada antibody yang akan bereaksi dengan golongan darah baru seperti ini ya. Jadi walaupun dia memiliki dua macam antigen, di sini ada alfa dan beta, ada A dan B di sini, tidak ada antibody, maka dia bisa menerima banyak golongan darah yang lain. Nah, terakhir ketika kita melihat dari golongan darah O ini tidak memiliki antigen. Jadi ketika kita memberikan darah ini kepada orang lain, maka tidak ada masalah. Tidak ada masalah, tidak akan bereaksi. Masalahnya ketika orang lain memberikan darah kepada O, maka di dalam orang yang memiliki golongan darah O ini, mereka memiliki antibody alfa dan beta. Jadi itu akan bereaksi dengan A atau B dengan AB. Ya, jadi golongan darah O harus mendapatkan golongan darah dari golongan darah sesama O, seperti itu. Maka namanya golongan darah donor universal. Yang ini resipien universal, seperti itu ya. Jadi kita bisa melihat seperti puzzle ya, ada apakah dia jenisnya sama, antigen dengan antibody jenisnya sama atau tidak. Kalau jenisnya sama, maka dia akan bereaksi satu sama lain dan akan gawat dalam transfusi darah. Baik, itu saja untuk pelajaran kali ini. Saya akan ketemu kalian di video berikutnya. Terus semangat belajar. Benkyou gambatte kudasai. Sayonara.